Hai Friends, ketemu lagi dengan kita di Friends ID. Kali ini kita ada program baru terus. Biar kalian tuh nonton nggak bosan. Kita upgrade terus tiap program dari Friends ID biar kaliannya nggak bosan, biar kaliannya semangat nonton videonya dan kita juga semangat bikin konten ya kan. Walaupun pengaturan kita cukup dangkal ya. Ya, kita di sini ada semacam diskusi lagi ya, men. Jadi Diskusi lagi, nama acaranya salah siapa? Salah Siapa. Jadi nanti kita ada topik nih. Ada topik. Menurut mereka itu salah siapa sebenarnya sih? Iya. Dari topik tersebut. Dan kita juga udah mendatangkan narasumber dari berbagai kalangan. Gila. Ini dari kalangan mana nggak tahu, itu dari kalangan mana juga nggak tahu. Langsung perkenalan aja. Ini dari sudut kanan saya. Dari sudut kanan saya, Big Show. Ya monggo perkenalan. Kenalan dulu. Saya Adi, saya anak perantauan yang pulang dari Cilacap demi konten ini. Wih, ada lawan. Sangat. Ditransporting nggak, Bos? Boleh sih. Latar belakangnya cuy, dari mana nih cuy? Maksudnya dari kalangan mana nih? Saya orang biasa yang merantau, ya kan? Ya karena teman saya butuh narasumber, saya pulang lah ya. Terus jujur cuy. Ya Allah. Ya, Cukup cuy. cukup, Man. Geser kita cuy. Geser di sudut kiri kita ada siapa ya? Perkenalan dulu cuy. Perkenalan dulu. Ya, gue Rahar. Gue juga dari perantauan ya kan, tapi gue aktif di sosmed. Waduh. Ya, Sosialita. Sama-sama aktivis cuy. aktivis secara aktivis. Saya juga memantau sambil memperhatikan di sosmed apa aja yang baru, yang menarik gitu. Waduh. Saya ulik gitu. Waduh. Aktivis sosmed, men. Ini aktivis sosmed. Ini kalau sedikit buat kalian, ini keduanya bos. Ini pos nasi Pengusaha, goreng. cuy. Pengusaha. Pos nasi goreng. Ini pos ketoprak. Pos ketoprak. Sangar ya. Ya, kali ini kita akan mengangkat tema yang sedikit riskan, yang sedikit apa ya? Kedengarannya serius nih cuy. Serius, man. Wih, gila. Karena memang sudah menjadi bukan hal tabu lagi sekarang, man. Iya. Sering lah masalah-masalah kayak gini sering. Ya, sering. Langsung cuy. Langsung. Topiknya apa cuy? Salah siapa sih ketika ada hamil di luar nikah? Ya. Hamil di luar nikah, menurut lo bro, salah siapa bro sebenarnya hamil di luar nikah? Kalau dari saya ya, sebenarnya itu kalau ditanya hamil di luar nikah salah siapa itu banyak ya. Sebenarnya semua aspek terlibat dalam hal tersebut. Waduh. Tapi aspek saya itu cenderung ke lingkungan. lingkungan ya. Aspek lingkungan, terutama saya sebagai anak rantau ya kan, yang lingkungannya setiap daerah itu berbeda-beda dari pergaulan ya kan, ya dari situ mulai ya pergaulan yang seperti bebas. Apalagi di perantauan itu kayak nggak ada yang apa namanya Ngontrol. nggak ada yang kontrol, jauh dari orang tua lah ya kan. Iya, jauh-jauh dari. Jadi ya karena itu sih kebebasan itu sih. Jadi ada terjadinya seperti masalahnya di lingkungan. ya. Ada sesuatu yang tidak terkontrol karena Ya, Di lingkungan jauh dari tersebut, orang tua. ya. Nggak ada yang menahan lah ya. Iya. Tidak ada yang menahan. Ya. Oke. Mungkin itu aja bos. Udah aja. Oke. Apa ada yang lain itu? Lah lu pernah nyicipin? Pernah diajakin nggak maksudnya? Pernah diajakin nggak gitu loh? Enggak lah, Enggak. maksudnya jangan sampai lah ya. Iya. Jangan sampai. Iya. Tapi mau. Agak. Enak loh. Interviewer. Jangan. Enak men. Pernah Nggak nyoba? apa-apa. Belum sih. Dia kayaknya pengen nyoba cuy. Ya, kacau. Belum sih men. Ya, Jangan ya. Jangan. Gak apa-apa sih asal aman gitu. ya halalin dulu aja. Halal dulu. Iya. Siap. Panutan cuy. Panutan ya. Udah jadi bos men. Pos nasi goreng. Ya. Jadi menurut Mas Minus, menurut Mas Dede, Big Show nih. Ini faktor lingkungan yang berpengaruh dari bisa dibilang kecelakaan lah ya. Iya. Kecelakaan. Ya mungkin kalau misalkan dia lingkungannya jelek, otomatis ya jadi masalah di lingkungan. Ini dari sudut pandang si perantau, dari sudut pandang si sosialita, si sosmed, waduh. Nggak analisis sosial media. Ya analisis sosmed ini barangkali wawasannya lebih luas, lebih liar pemikirannya kan kita nggak tahu. Saya tanya dulu, menurut lo
salah siapa sih kalau misalkan hamil di luar nikah? Oke. Yang pasti pelakunya kan anak-anak. Waduh. Ya, remaja langsung ya kan. Pertama itu. Tapi di latar belakangnya kan dari segi keluarga ya kan. Iya. Dari lingkungan, dari pendidikan, terus agama ya kan, sama pemerintah ya kan. Ada pemerintah cuy. Pemerintah. Itu pemerintah maksudnya kemana, Maksudnya? Harusnya mengedukasi Oh benar-benar cuy. warganya, masyarakat. Karena Sangar. menurut gua edukasi itu penting cuy. bener. Dimulai dari dini ya kan, tentang bahayanya seks bebas atau free sex untuk zaman sekarang terkenalnya kan. Itu arahnya tuh ke barat-barat sebenarnya kalau untuk orang, karena orang yang nggak tahu tuh akan mencoba, penasaran ya kan. Jadi semakin berbahaya tuh kalau nggak dikasih tahu dari dini gitu kan. Utamanya buat saya nih sendiri pernah ngalamin kan, ketemu teman ya dia cerita seperti itu hamil di luar nikah, tapi dianya sendiri nyesal gitu. Jadi yang salah sebenarnya dia sendiri. Ya sendiri ya. Ya karena dia mau ngelakuin, tanpa dia nggak mau tanggung jawab gitu. Tanpa tahu akibatnya. Ya, iya. Berarti dari anaknya sendiri ya. Dari anaknya. Ya. Itu juga berarti tadi sempat saya tangkap berarti berawal dari rasa penasaran itu ya. Rasa Iya, penasaran mencoba ya kan. Karena itu pergaulan, kok. Pergaulan ikutnya sebenarnya. Pergaulan bebas ya kan. Anda penasaran nggak? Saya nggak penasaran. saya nggak pernah coba, cuman saya pernah ngeliat doang. Ya nggak ngeliat itu kucing kawin gitu kan. Dia kawin dahulu tak menikah kan ya. Gimana? Ya nggak apa-apa. Bukan manusianya itu kan. Iya sih. Nggak berani ya. Ya. Keren man. Keren ya. Nggak penasaran tapi udah pernah lihat. Iya sih. Ngindik anjir. Jangan jadi motivasi. Intinya bolehlah bergaul bebas tapi ada batas. Itu aja. Ada batasnya ya man. Iya, ada Iya. aturan. Jadi tahu batasan lah ya. ketika ya, pasti. bergaul. Jadi tadi sempat saya tangkap beberapa aspek yang mempengaruhi hal tersebut berarti di antara orang tua, pendidikan, Dan lingkungan. dan sampai pemerintah Ya, itu ya. Pemerintah. Sama pemerintah. Ya peran pemerintah ya cukup ya mendukung aja. Iya. Terutama kan nanti masuknya ke sistem pendidikan. Harusnya dikasih tahu dulu Iya. saya education itu ya, dalam artian bahayanya itu apa dan lain sebagainya ya biar Banyak. mereka Kalau dibilang banyak. Ada segala penyakitnya kan, resikonya kan. Terus ambil di luar nikah. Yang malu yang nanggung pasti keluarga, bukan dia sendiri gitu kan. Lingkungan juga tercemar. iya ya Man. Iya. Ini cukup kompleks sih. Banyak yang kena. Kalau ini dari lingkungan ini tambahannya dari pemerintah juga ya kan, peran pemerintah untuk ya melakukan terutama sistem pendidikan sih ya cuy. Gue boleh kasih masukan? Iya, silakan. Oh silakan. Nah kalau dari gue nih tambahan peran orang tua penting cuy. Memang ya. Iya, karena kan menghabiskan waktu di sekolah kan dia juga menghabiskan waktu di rumah. Karena peran orang tua di situ sangat penting. Ya, apalagi ke pendidikan sih, seks edukasi itu penting. Jadi kalau misalkan orang ya, yang gue lihat ya, orang Indonesia itu ketika ada sesuatu yang dilarang, itu malah jadi penasaran cuy. Jadi malah saya banyak yang dilanggar. Ya. Tapi sedangkan kalau misalkan sesuatu yang nggak dilarang itu enggak, ya dilewatin aja lah. Tapi kalau misalkan dilarang apa gitu, pasti dia malah banyak yang langgar. Itu sih. Asal saya peran- coba-coba asalnya ya kan, Iya, coba-coba. Cuma kan Makin jadi iya, karena dia nggak tahu apa namanya resiko. resikonya itu apa Iya. setelah melakukan kayak gitu ya. Tahu-taunya langsung membesar aja cuy. Nangis Masuk angin, masuk angin. Taunya masuk angin. Iya. Perginya Perginya masuk angin, kita kerokin. Besar gitu kan. Ya Nes. Jangan diem-diem baik. Nah, Tanya lagi cuy. tanya kalau lagi. dari perantauan nih, kan kalau perantauan kan di lingkungan itu dari beberapa daerah kan jadi satu kan. Iya. Kan? Nah mungkin lu lingkungan yang lu masukin itu termasuk lingkungan yang gimana apa mendorong lu untuk Melakukan hal kayak gitu ya. Enggak gitu loh. Ya balik lagi ya, tergantung diri sendiri sih. Kalau dari diri saya itu menjaga dari godaan-godaan tersebut ya, dari suatu lingkungan itu banyak ada yang mendukung, ada yang enggak ya kan. Tapi tergantung ya diri sendiri, gimana diri sendiri bisa menjaga supaya tidak melakukan tersebut ya kan. Sangat. Cara jaganya gimana kan?
biar pemirsa di sana tahu. Ya, Ini tahu. versi anak Iya, bos rantau. bos rantau. Jadi Nasi goreng. untuk membatasi lah Iya. kondisi pergaulan Ya. biar nggak kelewatan. Gimana ya? Cari hobi lah. Cari hobi. Hobi yang bermanfaat. Bermanfaat. Ya. Contohnya Kalau salah satunya dari Anda sendiri tuh pengalaman sendiri ya. Ya. Main game. Main game. Ya. Walaupun Gamer nggak sih, bermanfaat ya. Kita kalau bicara main game itu sulit sebenarnya bro. Karena apa? Karena sama-sama layar miring, tahu-tahu bokep gitu. Tahu-tahu bokep gitu udah tahu kan. Itu orangnya ngeliat, itu orang lihat jadi negatif. Iya, Kan? iya. Itu dia kan Iya positif sih. main. positif Berpikir Ya, makanya ya kan. Saya negatif tadi. Aku negatif tadi ya bos. Nah game Ya, ya sih karena diri sendiri suka game ya, dari game sih. Oh, ini- Saya cuma mau nanya, ya saya juga kurang berwawasan, cuma mau nanya nih, siapa tahu ada yang mau jawab ya kan? siap. Tentang ini nih aja. ya, tentang hamil di luar nikah. Saya sebagai ya anak rantau ya, yang gimana ya, udah nggak Udah ngikutin nggak bisa. pendidikan bro, pendidikan ya kayak SMA atau Iya. kuliah. Saya mau tanya tentang sex education, apakah ada pelajarannya atau gimana? Di Indonesia itu ada pendidikannya nggak sih? Supaya ya tau lah. Sex education. Iya. Dari Mas Juble dulu nih. Waduh. Biar jawab. Masih berpendidikan ya. Iya, kan? masih berpendidikan. Sebenarnya sex education itu ada tapi menurut saya sedikit terlambat ya Mas. Karena apa? Karena pembelajaran yang saya alami nih atau seingat saya pendidikan sex education itu ada pas SMA. Itu juga di pelajaran PJOK, bukan terpisah gitu loh. Di pelajaran penjas orgas itu menjelaskan mengenai bahaya berhubungan intim, bahaya masturbasi, kemudian dalam artian onani lah mungkin ya, onani secara berlebihan gitu loh. Itu dijelaskan. Lah diantaranya itu ada apa ya? Ketika melakukan hubungan Yang kayak gitu. iya, hubungan kayak gitu itu dijelaskan bahwa penyakit yang dialami itu apa aja, ada HIV, ada sifilis dan lain sebagainya dijelaskan. Penularannya bro ya. Hah? Iya penularannya Jadi, dijelaskan. termasuk berhubungan intim itu olahraga ya? Kalau dipenjelaskan secara ya, ya dipenjas olahraga kan, berarti termasuk olahraga. Tapi di pelajaran IPA waktu SMP juga ada cuy. Saya lupa. Iya, pembuahan. Iya. Saya ya seperti tumbuh-tumbuhan ya kan, Iya. perkawinan silang, Seperti silang, iya. ada hubungannya nggak sih? Nah, mungkin mungkin yang saya tangkap kenapa kok diletakkannya di pelajaran di penjas orga PJOK karena kan PJOK kan kesehatan salah satunya, pendidikan jasmani olahraga tuh, ya kan. Ya. Salah satunya itu. Nah, kalau di IPA sendiri itu kan proses berkembang biaknya, bukan Iya. bukan Prosesnya. itu proses biar menjadi anak. Iya. Kalau gitu sih. Iya. Ya, edukasi lah. ada benernya juga sih coy. Iya. Emang katakan telat. Apalagi peran orang tua juga sangat penting di situ, ya kan. Standar. Selain misalkan di sekolahnya telat, harusnya peran orang tua itu mengedukasi lagi gitu. Nah, sedangkan rata-rata nih yang kejadian kayak gitu malah belum SMA. Iya. Paham? Ya kan, yang masih berpendidikan, yang masih sekolah kan. Mungkin Kebanyakan. mungkin belum SMA dalam kemudian mungkin SMP udah kecolongan gitu loh. Ya mungkin balik lagi ke rasa penasaran ya coy. Ya, Tapi kan, apa namanya, kita kurang tahu, ya kurang sex edukasi. Iya benar. Dan dia tuh coba-coba penasaran apa sih gitu kan. Tahu-taunya udah penasaran. Berarti- masuk angin. Berarti menurut masing-masing ya kan. Oh, masing-masing. Sex education itu dimulai dari Dini kalau pendidikan dulu. Dini. mana SD, SMP atau usia berapa lah? Ya mungkin lebih ke SD sih ya cuy. Kayaknya ya cuy. Mungkin. Apa terlalu dini cuy? Ya kalau menurut gue sih pandangan gue ya itu anak SD lah. Kalau SD. Oh, boleh. Apa nih pertanyaan? Kayak tadi. Toro. Sex education itu ada sejak kapan loh harusnya? Harus dipelajari sejak SD usia apa berapa? SMP? Kalau menurut gua sex education itu harus dipelajari emang sejak dini bro. Karena kalau pandangan agama sendiri itu pasti hubungannya tentang iman ya kan. Kalau imannya kokoh, terus di pelajaran dari agamanya itu dari dini itu udah kuat itu kan, nyampe dewasa dia udah ngerti gitu batasnya gitu kan antara dosa sama yang enggak gitu kan.
Jadi dia juga ngerti di situ. Emang harus dia dari dini menurut saya. Berarti kalau toh masuk ke pelajaran ke Ya. kurikulum itu udah ada di SD apa SMP? Harusnya di SD. Di SD Iya, di SD. Cuman nggak boleh terlalu intim, kayak pembatasan gitu kan. Main nggak boleh kemalaman pulangnya, ya kan. Itu dari rumah, ya kan. Orang tua pasti ngomong gitu kan kalau keluyuran tengah malam. Terus kalau waktu pas pulang sekolah harus pulang ke rumah, jangan main ke rumah teman. Itu juga pembatasan sebenarnya bro, buat ngingetin doang gitu kan. Kembali lagi ke anaknya, ya kan. Dia kalau udah tahu yang mana benar, yang mana salah, dia nggak bakal ngelakuin bro. Ada benar juga cuy, maksudnya bertahap. Jadi Iya, ya biar nanti mungkin pas SMA-nya itu tahu ada dasar-dasarnya dulu lah. Pembahasannya bertahap ya. Ya, bertahap, SD pembatasan, SMP mungkin ke lebih Ya, lanjut. lebih lanjut. Tingkat yang lebih lanjut lah. Ini mengenai sex education ya, yang memang perlu kita tanggapi sih, karena memang apa dengan adanya Cukup penting lah cuy. belum adanya sex education dapat mengakibatkan Rasa penasaran itu, yang penasaran. mencoba-coba itu bahaya cuy. bahaya ya. Mungkin itu sih pembahasan dari kita ya. Iya. Lah, kita diambil kesimpulan bahwasanya Bentar cuy. Oh, Ini bentar. tadi agak balik ke topik nih. Ini tadi sarannya untuk menjaga main game kan? Oh iya, main game. Dari sini Oh iya, cuy. belum lupa, Ini Bos. sini, cuy. bos Nah, stop pertanyaannya bos ketoprak. untuk menjaga biar kita tidak melakukan. melakukan hal-hal seperti itu kan salah satunya tadi mengalihkan hobi kan. Menurut Anda itu gimana caranya? Yang pertama, kalau untuk melindungi kita ya kan, ya pasti dari sisi agama lah, ya kan, sholat, ya kan, belajar ngaji, nyari kesibukan yang berfaedah, bermanfaat, ya kan. Contohnya banyak sebenarnya, kayak main hobi juga, gamers gitu kan, Gamer. iya, ngilangin pikiran-pikiran yang enggak gitu, Negatif, negatif, ya kan. Jadi kita tahu gitu, apa yang perlu kita kerjain, apa yang enggak gitu. Jangan ngambil enaknya doang, ngambil nafsunya doang, tapi lu ntar tahu akibatnya terakhir gitu. Resikonya di situ kan berat. Jadi menurut saya ya buat ngilainnya kita belajar lagi. Berarti dari sisi spiritual coy harus diperdalam. Ya untuk melakukan hal kan awalnya gitu kan biasanya dari orang pacaran coy. Ya kan? Ya ul. Kalau misalkan dia orang percaya ya kalau misalkan kan berarti kan dari agama kan sisi agama pacaran itu nggak boleh kan? Boleh. Karena ya salah satunya mendekatkan hal-hal untuk melakukan hubungan kayak gitu. Seperti itu. ada dalilnya, men. Iya, ada dalilnya. Nah, untuk closing nih, saran buat teman-teman itu gimana menurut lo? Sarannya jaga diri lu Opening sendiri. ya, closing ya. Oke, bener. Opening kita. Lanjut. Ya. Buat pesan gue buat anak muda zaman sekarang nih, jaga diri lu sendiri, jauhi narkoba, ya kan? Harus jaga diri lu sendiri, ingat kata orang tua, ingat kata agama, ya kan? Ingat Tuhan lu. Kalau ngelakuin lu pasti nyesel kalau udah tahu akibatnya. Tapi keburu lu belum tahu sekarang, beres lah. Jadi buat apa sih ngelakuinnya kalau penting gitu. Mending kita belajar lebih lagi gitu, nyari ilmu atau yang apa yang buat faedahnya buat kita sendiri gitu. Nah, menurut gue seperti itu. Betul. Kalau Gua kan mau ngomong oh, nanti. ini belum soalnya Big Oh, Show. belum. Oh, ini dulu sih, ini dulu. Closing, man. Closing. Ya, closing. Saran aja ya. Kalau saran sih kalau mau ya kalau udah pacaran gitu ya gimana ya? Lihat ke depannya lah ya. Iya. Apa yang kamu lakukan itu akan ada imbasnya nanti lah ya. Kayak di luar nikah kan ke depannya nggak tahu kan gimana. Ya jaga diri aja lah ya. Jaga diri. Iman diperkuat. Jaga diri dan imannya diperkuat. Bos. Enggak tuh, tambahan. Ya, bukannya gue so agamis di sini, cuman gue mau ngasih cerminan doang gitu buat anak remaja sekarang ya kan. Kita sama-sama sadar diri, belajar lagi gitu kan. Apa itu seks, apa itu segala macam yang nggak penting itu kan buat apa menjadi perburuk hidup lu sendiri itu kan bener-bener harus jauhi. Karena menurut gue yang lebih penting dari hidup adalah kita perlu berbenah diri gitu kan, sadar akal akibatnya gitu. Jadi menurut gue ya lu harus bisa pinter-pinter pilih hidup jalan sendiri gitu, jangan salah sampai pilih jalan, oke? Aman. Gua ngasih saran. Ya, bisa. Gue sih simpel aja sih cuy. Apa namanya? Apa yang kita sorry. Ada quote lah, semacam Quotes of the day.
apa yang kita tanam, apa yang kita petik, coy. Apa Jadi ketika kita melakukan hal tersebut, ada kemungkinan besar akan balik lagi ke anak kita nanti, coy. Nah, melakukan kan bayi juga, coy, berturut-turut kan. Bukan berarti ke kitanya ya, Bos. Iya, ke Tapi kita. bisa ke anaknya. Iya, ke depannya pasti ada halnya balik lagi ketika kita nanam buah, ya pasti tanaman buah. Nanam petiknya, Tanam, cuy. Iya, panen. iya panennya buah. Tapi ketika kita balik lagi, ketika kita nanam kebaikan, pasti manennya juga kebaikan. Iya. Ketika kita nanam yang buruk, ya ngambilnya yang buruk. Gitu aja sih dari gua sih, cuy. Ya, diambil kesimpulan bahwasanya dari kedua narasumber ini ya. Tadi menurut Mas Dede, Mas Bos Nasi goreng. itu ya faktor yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan dari sudut perantau, karena memang di perantauan itu jauh dari orang tua dan sulit terpantau gitu. Sedangkan di perantauan itu terdiri dari beberapa daerah yang masuk gitu. Iya, Dan jadi banyak satu. orang lah, karakternya beda-beda. Syaratnya beda-beda. Beliau belum pernah nyicip. Tapi barangkali nanti mau, nggak tahu sih. Ya, Dan dari sudut kiri dari Jangan, Mas, jangan. dari Mas Rahar itu tadi sangat kompleks Iya. ya, dalam artian berbagai aspek itu beberapa terlibat, aspek cuy. itu masuk dari mulai orang tua, Pemerintah juga. moral, pemerintah juga. Iya. Iya, itu menarik sih. Memang ketika siapa yang salah ketika hamil di luar nikah itu nggak bisa disudutkan Salah hanya satu orang. gitu. Bisa saja faktor lainnya Iya, juga salahnya ikut lingkungan, mempengaruhi ya. lingkungan. Itu saja sih dari pertemuan kita pada sore hari ini. Iya, Apa? sore ini. Nah, sarannya juga udah tadi dari ketiga ini, malah saya nggak memberikan saran. Hari ini bisa saran, cuy. Nggak, Iya, nggak sih. kompak ya. Nggak. Ada saran nggak sih, cuy? Nggak ada lah. Oh, nggak ada. Oke, aman. Yaudah, itu aja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Bye. Bye.